Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Syahrul MPD dan Dr. Andes Alimuddin Syakban Miru MPD selaku dosen pengampu dan mitra dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya atas nama Rizka Yunita dengan NIM 1928041001 dari kelas 03 jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tentang apakah itu filsafat. Nah, apakah itu filsafat? Istilah filsafat berasal dari kata philos dan sopein. Philos bisa berarti mencintai, mencari, atau pencarian akan. Sedangkan istilah sopein itu bisa diartikan sebagai cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Maka dari itu, istilah filsuf adalah orang yang sedang mencari kebenaran atau kebijaksanaan. Nah, dalam arti luas adalah filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan ataupun mengetahui kebenaran dalam arti adanya sesuatu. Nah, pembahasan selanjutnya adalah filsuf pertama di dunia. Yang pertama itu adalah Thales. Thales mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari air dan semuanya kembali menjadi air. Menurut Thales, banyak penjelasan yang dapat membuktikan bahwa air merupakan arke karena air sangat penting bagi proses kehidupan. Air yang menjadi sumber perekonomian di Sungai Nil dan beberapa contoh lainnya. Thales yang hidup dalam peradaban Mesir juga berpendapat bahwa setiap yang menjadi sumber energi setiap manusia pasti mengandung air. Nah, selanjutnya adalah murid dari Thales, Anaximandes. Meskipun Anaximandes merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar atau arche atau segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar dari segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya adalah air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Filsuf selanjutnya adalah Charles Robert Darwin dengan teori semua makhluk hidup di muka bumi ini memiliki satu nenek moyang yang sama. Nah, Charles Robert Darwin ini adalah seorang naturalis dan ahli geologi Inggris paling dikenal untuk kontribusinya kepada teori evolusi. Dia mengemukakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang bersama dan berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah Heraklitus. Heraklitus mengemukakan teori yaitu dunia itu tercipta oleh api. Ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Maksud api di sini lain dengan konsep mazhab Miletos yang menjadikan air atau udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Bagi Heraklitus, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibabatnya menjadi abu dan asap, tetapi api tetaplah api yang sama, karena api cocok untuk melambangkan kesatuan dan perubahan. Nah, filsuf selanjutnya adalah Parmenides. Parmenides mengemukakan bahwa dunia berasal dari satuan yang ada. Yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Selain itu, yang ada itu juga tidak disangkal. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan melalui pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Saya lanjutkan yaitu Demokritus. Demokritus mengemukakan bahwa dunia atau semesta berasal dari satuan terkecil yang terbagi oleh atom. Nah, Demokritus dan gurunya yaitu Leukipos berpendapat bahwa atom adalah unsur-unsur yang membentuk realitas. Atom-atom tersebut merupakan unsur terkecil membentuk realitas. Ukurannya begitu kecil sehingga manusia tidak dapat melihatnya. Selain itu, atom juga tidak memiliki kualitas seperti panas atau manis.
Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang filsafat alam. Filsafat alam dalam bahasa Latin yaitu Philosophia Naturalis adalah studi filosofis tentang alam dan alam semesta fisik yang dominan sebelum perkembangan ilmu pengetahuan modern. Hal ini dianggap sebagai pelopor ilmu pengetahuan alam. Ada 3 filsuf alam yang terkenal. Yang ketiganya percaya ada suatu zat yang menyebabkan perubahan alam. Yang pertama itu yang tadi kita bahas yaitu Thales, kedua Anaximander, dan ketiga Anaximenes. Nah, pertanyaan yang terngiang-ngiang pastinya adalah apakah belajar filsafat ini akan semakin menjauhkan kita dari agama dan Tuhan? Ketika membicarakan relasi antara filsafat dan agama, maka hal menarik untuk kita tilik adalah bagaimana mencari titik temu antara filsafat dan agama itu sendiri. Mengapa? Salah satu sebabnya adalah bahwa kendati agama dan filsafat masing-masing berangkat dari titik pijakan yang berbeda. Agama berangkat dari landasan keyakinan, sementara filsafat bermula dari keraguan dan kebertanyaan. Nah, keraguan dan kebertanyaan inilah yang menjadi ciri khas filsafat. Ini merupakan sebuah landasan yang berseberangan dengan keyakinan, namun keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai pencari kebenaran. Maka dari itu ada istilah yaitu mode of thinking atau cara kita berpikir. Nah, filsafat ini tergantung dari pemikiran Anda. Anda dapat menyerang agama atau memperkuat doktrin agama. Sebagai misal, di era filsafat skolastik muncul filsuf-filsuf seperti Santo Agustinus. Nah, Santo Agustinus itu berupaya membuktikan surga dan neraka dengan meminjam pemikiran Plato mengenai konsep forma. Nah, Santo Agustinus adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan kekristenan Barat dan filsafat Barat. Ia dipandang sebagai salah seorang bapak gereja terpenting dalam kekristenan Barat karena tulisan-tulisannya pada era patristik. Di antara karya-karyanya yang terpenting misalnya adalah Kota Allah dan Pengakuan-pengakuan. Filsuf selanjutnya adalah Santo Thomas Aquinas. Aquinas meminjam pemikiran Aristoteles tentang causa sui dan causa prima untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Thomas Aquinas meyakini bahwa untuk mengetahui kebenaran apa saja, manusia membutuhkan pertolongan ilahi supaya intelek dapat digerakkan oleh Allah untuk bertindak. Bagaimanapun, ia percaya bahwa umat manusia memiliki kemampuan kodrat untuk mengetahui hal tanpa wahyu ilahi tertentu seperti yang disampaikan para rasul. Nah, filsuf terakhir adalah Bertrand Russell. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah lahan kosong yang diperebutkan ilmu pengetahuan dan agama. Russell menganjurkan the will to doubt atau pengakuan bahwa semua pengetahuan manusia paling banyak merupakan tebakan terbaik yang harus selalu diingat. Tak satu pun dari keyakinan kita yang cukup benar. Semua memiliki setidaknya penumbrakan ketidakjelasan dan kesalahan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya sendiri. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya saya ini masih belajar dan akan terus memperluas pengetahuan. Dan saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.